Mari kita bahas 3 alternatif ide konten short bagi teman-teman yang tidak pede nampilin wajah di layar. Nah, mungkin di sini ada beberapa orang itu ingin menjadi kreator tetapi terkendala mungkin masih malu-malu untuk nampilin wajah di layar. Nah, mungkin beberapa ide konten berikut ini bisa menjadi alternatif teman-teman ya untuk bisa tetap berkreasi tanpa harus menampilkan wajah. Nah, beberapa ide konten berikut ini juga cukup ramai peminatnya ya ataupun ramai penontonnya. Jadi bisa teman-teman coba untuk sebagai alternatif ya. Oke, langsung saja kita masuk ke ide konten yang pertama, yaitu ide konten tutorial singkat. Meskipun kita hanya membuat konten short, kita juga bisa melakukan konten dengan niche tutorial ya. Kita bisa memberikan tutorial-tutorial singkat, apalagi jika sekarang YouTube Short juga akan ada fitur baru begitu ya. Mulai 15 Oktober, YouTube Short akan durasinya diperpanjang yang awalnya dari 1 menit menjadi 3 menit ya. Nah, fitur baru ini bisa kita manfaatkan untuk membuat ide konten tentang tutorial ya. Misalkan nih, tutorial membetulkan sesuatu, misalkan membetulkan printer atau membetulkan spare part sepeda dan lain sebagainya. Atau misalkan teman-teman mahir untuk membuat gambar di komputer ataupun di PC ya menggunakan Corel Draw. Jadi teman-teman bisa membuat tutorial singkat tentang membuat bentuk sesuatu misalkan. Nah, hal ini memungkinkan ya, dan peminatnya pun ataupun penontonnya pun juga cukup banyak. Jadi ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk membuat konten tapi tanpa menggunakan wajah gitu ya. Oke, kita lanjut ke jenis konten yang kedua, yaitu konten edukasi. Nah, konten edukasi ini juga cukup banyak peminatnya ya. Lalu hal apa yang bisa dibahas untuk jenis konten edukasi ini? Mungkin yang pertama teman-teman bisa membahas tentang konsep sains, tentang mata pelajaran tertentu begitu ya, ataupun tentang disiplin ilmu tertentu. Jadi teman-teman bisa membahas secara singkat pada YouTube Short kalian. Mungkin yang kedua juga teman-teman bisa membagikan tips untuk bagaimana cara belajar yang efisien dan efektif. Atau bisa juga teman-teman mengangkat sejarah sebuah peristiwa tertentu begitu ya. Kalian angkat pada konten YouTube Short teman-teman. Nah, ini memungkinkan ya. Oke, kita lanjut ke jenis konten yang ketiga. Nah, untuk jenis konten yang ketiga ini saya rasa cukup bisa dilakukan ya. Dan kalau semua kita geluti dengan maksimal, itu akan membuat kita bisa double cuan. Nah, yaitu mereview sebuah produk. Kita bisa mereview produk apapun itu ya. Misalkan nih, kita mereview produk ring light, atau kita mereview jam tangan, atau kita mereview produk apapun itu ya. Kita bisa menjelaskan detail dari produk itu apa, keunggulannya bagaimana, cara pakainya bagaimana, dan lain sebagainya. Lalu keuntungan ataupun keunggulan untuk kita mengangkat ide konten ini seperti apa? Nah, seperti yang kita ketahui, kalau seumpama kita terbiasa begitu ya mereview sebuah produk, kita bisa menjadi seorang afiliator ya. Kita bisa membuat satu konten yang telah kita bikin dan kita bisa mempromosikannya ataupun mempostingnya di berbagai platform ya. Apalagi sekarang menjadi seorang afiliator itu persyaratannya cukup mudah, baik dari TikTok affiliate, Shopee affiliate, dan yang baru-baru ini YouTube pun juga mengeluarkan fitur baru yaitu YouTube Affiliate Program. Jadi kita hanya satu kali membuat video tapi kita bisa upload ataupun posting di berbagai platform. Nah, ini kan bisa menjadi hal yang menguntungkan ya ataupun peluang cuan bagi kita. Dan mereview sebuah produk ini kita juga tidak perlu menampilkan wajah ya, cukup kita sorot ataupun kita ambil video tentang produk tersebut lalu kita menjelaskan tentang hal-hal itu tadi, mungkin dari keunggulannya ataupun cara menggunakannya dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu tadi ya 3 tips ide konten short yang mungkin bisa menjadi alternatif bagi teman-teman yang mungkin masih ragu ataupun malu-malu menampilkan wajah pada layar teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada beberapa tips yang bisa teman-teman coba begitu ya, supaya ketika kita membuat sebuah konten kita bisa berkembang. Tips yang pertama, yaitu kita harus konsisten. Nah, segala apapun yang kita buat, segala macam konten ataupun ide konten apapun yang telah kita buat dan uploadnya dimanapun, kita dituntut harus konsisten ya. Seumpama nih kita ingin mengupload ataupun menjadi kreator di YouTube, tentunya algoritma YouTube sendiri itu akan memaksa kita untuk membuat konten itu yang konsisten ya.
Konsisten di sini yang dimaksud adalah misalkan nih kita minggu ini membuat, lalu minggu depan kita tidak membuat, minggu depannya lagi kita tidak membuat, baru minggu keempat kita membuat. Nah, hal itu akan membuat algoritma YouTube menjadi bingung ya. Bisa jadi video yang kita buat itu akan susah untuk direkomendasikan oleh YouTube. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu ikuti tren. Nah, kalau seumpama kita membuat konten apapun itu, jika kita mengikuti tren yang ada ataupun mengikuti hal-hal yang viral, pastinya video kita akan cepat naik views-nya ya. Jadi hal ini harus kita manfaatkan dan juga banyak cara yang bisa kita tempuh untuk menemukan hal-hal yang berbau viral. Misalkan kita bisa memanfaatkan beberapa alat, misalkan Google Trend dan lain sebagainya ya. Oke, tips yang berikutnya yaitu optimasi SEO. Apapun konten yang kita bikin, ide konten apapun yang kita bikin, SEO ini menjadi hal yang penting ya untuk menunjang supaya konten kita itu views-nya bisa menaik. Nah, hal selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu mau tidak mau kita harus terus mau belajar ya. Di zaman yang semakin cepat ataupun semakin canggih seperti ini, tentunya kita tidak boleh berdiam diri ataupun berpuas diri tentang ilmu yang sudah kita miliki. Misalkan nih bagaimana cara mempelajari algoritma YouTube yang semakin hari juga semakin berubah ya. Lalu bagaimana cara membuat judul yang menarik, cara membuat thumbnail yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini perlu kita pelajari ya, supaya kita tidak ketinggalan tentang hal-hal baru pada dunia YouTube. Nah, itu tadi adalah beberapa ide konten short yang mungkin bisa teman-teman coba ya, dan beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan juga, supaya membuat kontennya jauh lebih berkembang. Mungkin cukup sampai di sini pada video kali ini. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup. Terima kasih sudah menonton. See you next video.